Salam saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya. Dan saya percaya saudara akan diberkati sungguh-sungguh. Banyak penelpon yang ke redaksi saya, saudaraku, dan menyatakan, pendeta kami sangat diberkati. Saudara rindu itu, saya lebih rindu dari itu. Mari bersama-sama kita membuka dalam Kisah Rasul, para Rasul yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai yang ke-60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki saudara muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggalkan dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan firman Tuhan, saya menemukan satu arti yang luar biasa, bahwa Allah adalah Allah yang selalu memberikan yang baru. Generasi yang pertama dibabat, sudah ada generasi yang baru lagi. Ingat, itulah kekristenan. Ingat peristiwa saudaraku Elia hilang, maka saudara Elisa tampil. Haleluya. Musa hilang, maka saudara Yosua tampil. Puji Tuhan. Saudara perlu tahu, inilah regenerasi. Pada saat Alkitab menyebutkan Stefanus dibunuh, saudaraku, Saulus hadir. Artinya Allah tidak pernah proyek besarnya itu, saudaraku, hilang. Saya kasih tahu, nantinya ada Stefanus yang akan muncul melalui layar televisi ini. Nantinya ku dengar ada Paulus yang tampil dari, saudaraku, layar televisi ini. Dan saya rindukan saudaralah orangnya. Haleluya. Saudaraku, hukum gravitasi bumi memang nyata dan memang kuat. Tetapi sadar enggak bahwa ada hukum yang lebih kuat, yaitu hukum roh gravitasi bumi. Sehingga jangan heran, ada suami rela membakar istri hidup-hidup hanya karena uang. Dan saudara, aku lihat ada istri yang tega memultilasi suami. Ada anak-anak saudaraku rela, saudaraku, gebukin orang tua sampai mati. Kenapa? Bukan karena daya tarik dunia, tapi roh gravitasi bumi ini menyeret dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa kata Alkitab. Kalau saudara membaca dalam ayat yang ke-55, dikatakan gini, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dengar baik, ingat, Stefanus dalam keadaan sadar saat itu, tidak mabuk, tidak sedang on dengan narkotik, tidak. Dia sadar betul. Tetapi kenapa? Waktu dia dirajam batu, ya saudaraku, ini bukan dilempar dengan apem, bukan dilempar dengan bapau, dilempar dengan batu untuk dicabut nyawanya, tapi tidak terasa. Saudara tahu apa? Dia melihat ke atas. Yang dilihat apa? Surga? Bukan. Tapi di atas surga ada surga. Dan ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Kenapa gereja sering berantem? Kenapa gereja saling unggul-unggulan? Karena apa yang selama ini orang cari hanya surganya. Saudaraku, tema yang ingin saya bagikan kepada saudara adalah di atas surga. Ingat, ada surga. Ada program yang indah dan saya percaya saudara akan diberkati oleh program ini. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan sebuah pujian yang akan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, oh itu milik-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, yang kita cari bukan hanya surganya. Walaupun Yesus hadir ke dunia ini bukan membawa agama, tapi memberitakan kerajaannya. Tapi jangan lupa, jangan hanya terkecoh dengan kerajaannya. Kalau saudara membaca di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, Matius 6 ayat 33 menyebutkan dengan lantang di sini, yaitu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya menemukan sebuah arti yang sungguh tidak pernah saya pikirkan. Di dalam bahasa Yunani disebut namanya desateo, proton hoheto, basilia theos. Ada terjemahan yang bagus yang saya temukan. Bukan hanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi carilah dahulu pemilik kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau kita masuk ke rumah orang, mau bertamu, saudara bukan hanya ketemu rumahnya, tetapi saudara harus ketemu pemiliknya. Haleluya. Berapa banyak gereja sekarang ini tidak akor-akor, karena yang dicari hanyalah surganya. Ya, di sini kan, ayo ke gereja sini. Oh, luar biasa lu urapannya. Waduh. Ayo ke gereja, datang luar biasa mujizatnya. Haleluya. Tapi ingat, di atas surga ada surga. Siapa itu? Pemiliknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara betul-betul rindu sekarang ini kepada pemiliknya, saya percaya Alkitab berkata, kalau engkau mencari Dia, haleluya, bukan hanya surganya kau dapatkan, itu pasti, tapi seluruh isi dunia Alkitab berkata kau kuasai. Jika kau tidak miring ke kiri atau memiring ke kanan, kau mengarahkan hatimu kepadaku, what do you want, apa saja yang kau inginkan, itu akan terjadi. Persoalannya saudaraku, kenapa kadang kala orang tertarik kepada surganya? Karena itu yang seringkali kita tidak mengerti. Padahal Yesus sendiri tampil memberikan surganya. Bukan berarti saudara untuk mencari surganya. Ingat, aku ada di sini menyertai saudara. Ingat, Immanuel menyertai saudara. Bukan surganya, tapi Yesusnya. Kalau Yesus kau pegang,
maka seluruh kerajaan surga engkau akan miliki. Haleluya. Apa bahaya jika manusia sudah tidak tertarik, saudaraku, kepada pemilik surga, tapi hanya tertarik kepada surganya? Ini bahayanya. Dalam Lukas 9 ayat yang ke-18, saudaraku, Lukas 9 ayat yang ke-18 sampai 20 dikatakan begini. Lukas 9 ayat yang ke-18 sampai 20. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengar baik, apa bahayanya jika manusia sudah tidak tertarik kepada pemilik surga, tapi hanya surganya? Yang pertama, saudara yang kekasih dalam Tuhan, lahirnya munculnya kekristenan yang masih suka jajan di jalan. Haleluya. Coba banyak orang sekarang ini Kristen, saya tanya, ibu coba di mana? Aduh Pak Pendeta, tergantung situasi. Loh, gimana ibu ini? Jadi kemana? Kalau misalkan minggu pertama saya ke gereja, Pak Pendeta. Kenapa? Karena pendetanya muncul, Pak Pendeta. Kalau khotbah sampai saya terpingkel gitu. Kalau minggu kedua, Pendeta, saya cari yang pedes, Pak Pendeta. Kalau khotbah dia tidak boleh tertawa, serius. Yang ketiga, kalau saya datang di situ, luar biasa, pengetahuan Alkitabnya luar biasa. Kalau minggu terakhir, Pak Pendeta, saya cari pendeta yang punya mujizat, Pak Pendeta. Haleluya. Saudaraku dengar baik, kenapa? Yang dicari hanya surganya. Kalau engkau ketemu Tuhan Yesus, saudara tidak akan pernah melihat, saudaraku, dia adalah seorang Yohanes Pembaptis, penginjil. Saudara tidak akan melihat Yesus hanya sebagai Elia, apa suara kenabian. Saudara tidak akan melihat dia adalah seorang dari nabi-nabi yang memberitakan kebenaran, tapi engkau akan melihat dia sebagai Mesias, juru selamat. Saudaraku, berapa banyak kita sering kali jajan, ya, dan akhirnya saudaraku yang kebingungan nanti pendetanya. Suatu ketika, semua itu karena pengalaman, saudara. Suatu ketika ada seorang jemaat yang meninggal, saudara, dipanggil Tuhan. Saya percaya dia sudah di surga, tapi yang di bawah bumi ini, saudaraku, ini masih punya masalah. Sudah mati, punya masalah, gitu. Akhirnya apa, saudaraku? Diputuskan karena ibu ini, saudaraku, punya gereja 5. Waduh, kami bingung. Saya nggak bisa masuk. Kenapa? Belum ada keputusan. Karena apa? Yang kalau hari Senin sampai Sabtu itu gantian gereja. Kami datang. Kami hanya dapat jatah untuk menutup peti. Ada yang jatah untuk mandiin, ada jatah yang untuk saudara penghiburan, ada jatah yang pemberangkatan, ada jatah yang mengubur. Haleluya. Saya adalah tutup peti. Kan susah, saudaraku. Ya, ingat, setialah dalam gereja lokal. 1 sampai Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa bahayanya jika manusia sudah tidak tertarik hanya surga, tapi bukan pemilik surga? Yang pertama, saudaraku, munculnya kekristenan yang masih suka jajan di jalan. Ingat, saya percaya warteg, restoran itu enak, lebih menarik, tapi makanan mama, haleluya, pasti lebih menyehatkan, haleluya, dan penuh kasih dia merawat kita, haleluya. Yang kedua, saudaraku, dalam Matius 26, saudara akan melihat Matius 26 ayat yang 33, Matius 26 ayat yang ke-33, ya. Di situ dikatakan, Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengar baik, iman itu hak paten yang butuh ujian. Cinta butuh diuji, kata Alkitab.
Saudara lihat, rupanya kalau kita hanya tertarik kepada surganya dan tidak tertarik lagi pemilik surganya, apa yang terjadi, saudara? Yang kedua, akan muncul Kristen yang bukan hanya Kristen yang masih suka jajan di jalan, tapi Kristen yang hanya pandai memainkan bola. Waduh, haleluya. Ingat, tujuan kita bukan bola. Tujuan kita bukan hanya penonton, tapi tujuan kita supaya engkau diagung-agungkan oleh Dia. Itulah goalnya. Goal kita bukan bola. Ada banyak orang bisa memainkan bola itu sehingga orang mesti tepuk tangan. Haleluya. Pak Pendeta, goal kita bukan hanya waktu kita bisa menyampaikan khotbah yang enak. Goal kita bukan hanya waktu kita kan selor dan masalah itu selesai. Bukannya tumpang tangan orang sakit sembuh. Bukan hanya itu. Tapi goalnya, berapa banyak jiwa yang saudara bawa kepada Kristus. Haleluya. Saudara, oleh sebab itu dalam Kejadian 12, mari kita lihat, saudaraku. Ini soal iman. Ada banyak orang pintar sekali memainkan iman, dan pada saat itu seringkali lupa dengan goalnya, yaitu Kristus sendiri, sumber dari segala iman itu. Kejadian 12 ayat 14. Ya, di sini dikatakan begini. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-muji di hadapan Fir'aun sehingga perempuan itu dibawa ke istana. Fir'aun menyambut Abraham dengan baik karena ia mengingini perempuan itu. Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan budak perempuan, keledai betina dan unta. Tapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarah istri Abraham itu. Lalu Fir'aun memanggil Abraham serta berkata, apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Fir'aun memerintahkan kepada orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ada banyak orang Kristen yang sekarang pintar memainkan iman. Sekali lagi, coba lihat ini. Suatu ketika engkau akan terperangkap dengan apa yang saudara tabur. Pintar sekali mengoreksinya. Wah, sok rohani, sok hebat, sok mengerti. Pintar sekali, sampai orang berkata luar biasa itu pendeta itu, luar biasa itu pengerja itu, hebat dia. Ingat, goal kita bukan itu. Kalau engkau ingin dipakai oleh Tuhan dan engkau akan disanjung oleh Dia, ya, Raja di atas segala raja, pemilik surga itu, bukan itu goalnya. Saudaraku, kenapa kita bisa tertarik dengan hanya surganya? Yang kedua, karena Alkitab menyadarkan bahwa kitalah kekristenan yang hanya pandai memainkan bola. Karena apa? Karena kita seringkali saudara mempertontonkan kelemahan iman. Dengar baik, suatu ketika saudaraku, saudara akan terjebak begitu. Kapan Hagar itu didapatkannya? Ya, pada saat iman kita pertontonkan dalam keadaan lemah. Sangat bahaya sekali. Suatu ketika ada seorang pengerja, dia tontonkan kelemahannya. Aduh, bahaya itu. Saya melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan, kok kenapa? Aku itu kok nggak berhasil begitu. Wah, jangan sampai saudaraku mempertontonkan iman kita di hadapan orang dunia, dan sangat berbahaya. Kenapa? Karena setan tawarkan Hagar di situ, betul nggak? Sehingga tidak melahirkan janji Allah, tapi melahirkan saudaraku manusia-manusia yang keluar dengan janji kutuk. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian 16 ayat 31, ya, Kejadian 16 ayat 31, di sini dikatakan begini. Saudaraku lihat. Kejadian 16, ya, ayat yang ketiga maksud saya. Jadi Sarah istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yaitu ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Kapan Hagar dapat ini? Waktu saudaraku Sarai dan saudaraku dan Abraham menontonkan dalam iman kita yang lemah.
Saya kasih tahu, waktu engkau kuat, tampilkan kepada orang lain. Tapi waktu lemah, jangan tampilkan. Waktu engkau mulai lemah, jangan bilang sama anakmu, aku lemah ini, aku lemah. Masa kamu gak mengerti? Katanya begitu. Tapi waktu engkau kuat, tampilkan. Hai para hamba Tuhan, jangan tampilkan kelemahanmu di hadapan orang lain. Tampilkan kelemahanmu hanya pada Tuhan. Sebab apa? Nanti ada sesuatu yang lahir kedagingan dalam hidupmu. Tampilkan sesuatu yang kuat. Oleh sebab itu saudaraku, saya tidak mau khotbah tampil di mimbar kalau aku sedang lemah. Tidak. Saya suruh hamba Tuhan lain untuk naik ke mimbar. Karena saya tidak mau transfer spirit saya ke jemaat. Setiap orang, hamba Tuhan siapapun, bukan malaikat, dia pernah mengalami kelemahan iman, kecenderungan, saudaraku, bosan dalam sebuah pelayanan. Pernah kita alami. Tapi jangan pernah kita tontonkan ke dunia. Yang kita tahu dunia itu, ya orang lain lihat kita kuat, kokoh, semangat. Tapi waktu kita lemah, kita datang kepada Tuhan. Yesus pernah mengalami kelemahan rohani. Pernah. Sehingga dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Yesus pernah lemah dalam soal iman, saudara, tapi tidak ditontonkan kepada orang lain, kepada murid-muridnya. Dia berkata, hari ini rasanya aku mau mati, saudaraku. Kalau engkau melemah, engkau lebih baik engkau konseling. Kalau tidak, engkau bisa berdoa. Kasih tahu kepada hamba Tuhan yang diurapi. Kasih tahu kepada temanmu yang rohani. Jangan kepada dunia. Ada anak Tuhan yang lemah imannya, ketemu teman lamanya, saudaraku, mabuk, ikutlah mabuk, jatuh dalam kedagingan. Betul saudaraku, saya mengerti saudara hari ini lemah. Tapi jangan pernah ceritakan kepada dunia. Jangan ceritakan kepada paranormal. Jangan ceritakan kepada dukun. Jangan ceritakan kepada teman lamamu waktu kau jatuh. Karena nanti Hagar lahir. Lahirlah Hagar, ditawarkan setan, kedagingan itu. Lahirlah Ismail yang disebut namanya keledai liar, saudaraku. Daging muncul dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir, Matius 14. Kita membaca dalam Matius 14. Ya, Matius 14 dikatakan begini dalam ayat yang ke-26. Matius 14 ayat 26 dan 28 dikatakan begini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudaraku, apa bahayanya jika manusia sudah tidak tertarik kepada pemilik surga, tapi hanya surganya? Yang pertama, lahirnya kekristenan yang suka dan masih jajan di jalan. Setialah dalam pengembalaan di gereja lokal dengan setia. Haleluya. Sampai mulai dari sekolah minggu sampai kita punya cucu. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, lahirnya Kristen yang hanya pandai memainkan iman, bola iman, tapi tidak pernah menghasilkan goal iman. Haleluya. Berapa banyak kita menemukan Petrus melahirkan goal iman. Sampai mati aku melayani Tuhan. Sampai batas akhir aku melayani Tuhan. Yang ketiga, lahirnya Kristen alternatif. Saudaraku, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya begini, ya. Kalau nanti aku tenggelam, berarti itu bukan Tuhan. Tapi aku kalau naik, itu Tuhan. Haleluya. Berapa banyak orang kalau misalkan lemah, aduh Tuhan gak sayang saya. Berarti Tuhan Yesus bukan Immanuel. Sekalipun engkau lemah, sekalipun melewati lembah yang kekelaman, dia Yesus jangan mengambil sesuatu yang alternatif. Tapi Pak Pendeta, itu dukun pakai nama Yesus loh Pak Pendeta. Sekalipun pakai nama Yesus, itu bukan datang dari Tuhan. Jangan menjadi Kristen alternatif. Kalau engkau hanya mencari surga, saudaraku, saya percaya saudara akan kecewa. Carilah pemilik surga. Tundukkan kepala Bapak yang baik. Kami berdoa atas setiap pemirsa Tuhan. Sekarang ini sering kali kita kecewa karena cari surganya. Dan kadang-kadang kita pindah-pindah gereja. Tuhan ampuni kami. Kami percaya Engkau melebihi surga yang dijanjikanmu. Engkau lebih dari hidup kami. Engkaulah segalanya Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Sebab aku mencari Engkau, segalanya akan terjadi atas kami. Dalam nama Yesus Kristus. Kalau aku bertemu Yesus, maka kerajaannya akan turun atas kami. Haleluya. Amin. Dan sekarang saudaraku, kalau saudara ingin menghubungi kami, nomor-nomor telepon yang siap menolong saudara.
dan pesan saya. Maju terus dalam Tuhan. Dan saya terima kasih atas sumbangsi saudara yang telah selama ini rela menyumbangkan saudaraku untuk tetap on air berjalan untuk program ini. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Maju terus dalam Tuhan. Sampai berjumpa dalam program yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.